bersama kami di episode kedua podcast Sejenak. Spensaben, jejak narasi kita. Perkenalkan, saya Lintang Cahya Kirana dan rekan Saya Dea Afika Zahira dan kamilah yang akan menemani kalian dalam menapaki jejak-jejak inspiratif dan merangkai narasi-narasi yang menarik dari berbagai sudut kehidupan di sekolah kita. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Hai Kak Lintang. Halo Kak Dea. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarku baik. Kalau Kak Dea sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga. Wah, alhamdulillah ya. Aku mau tanya nih Kak Dea, kira-kira akhir-akhir ini kesibukan Kak Dea ngapain aja sih? Kesibukan aku akhir-akhir ini sih latihan nari sama menjadi pengurus OSIS, anggota OSIS maksudnya. Nah, untuk Kak Lintang sendiri apa nih kesibukannya? Kalau kesibukanku sendiri nggak jauh beda ya sama kamu Dea. Aku juga ngejalanin tugasku sebagai pengurus OSIS. Apalagi sekarang aku udah dikasih tanggung jawab buat jadi pengurus inti di OSIS. Wah, keren banget ya, kamu bisa jadi pengurus inti OSIS. Alhamdulillah, iya, makasih ya. Ngomong-ngomong tentang OSIS, topik ini nyambung gak sih dengan obrolan kita hari ini? Bener banget. Kita di sini bakal ngobrolin tentang OSIS dari era ke era. Nah, menurut kakak, OSIS itu apa sih? Nah, buat sobat podcast yang belum tahu, OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah yang menjadi wadah bagi siswa dan siswi untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka, berlandaskan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Mungkin aku belum tahu ya kejelasannya tentang tujuan di OSIS. Menurut Kak Dea, tujuan di OSIS itu ngapain aja ya? Tujuan di OSIS itu pastinya ada banyak ya. Nah, aku sebutin beberapa aja ya. Contohnya, melatih siswa dalam berorganisasi. 2. Mengembangkan jiwa kepemimpinan siswa. Dan yang ketiga, melibatkan partisipasi aktif siswa dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya OSIS memiliki tugas dong. Kak Lintang boleh jelasin nggak tentang tugas OSIS? Wah, pastinya kalau menurutku tugas-tugas di OSIS banyak ya. Mereka bakal lebih berkontribusi di dalam sekolah dari pelajar-pelajar yang lainnya. Entah mereka membantu kegiatan yang ada di sekolah, menjadi panitia waktu kelas meeting, dan juga event-event hari besar lainnya. Kemudian, gak sembarang orang bisa ngejalanin tugas tersebut. Hanya orang-orang yang sudah melakukan seleksi dan lolos seleksi sebagai anggota pengurus OSIS saja yang bisa tergabung dalam organisasi OSIS dan juga menjalankan tugas-tugas di OSIS. Oh, jadi anggota pengurus OSIS itu siswa yang memiliki kemampuan dan potensi aja ya, Kak? Bener banget, cuma orang-orang yang kepilih aja. Nah, berhubung di segmen kali ini kita bakal ngobrolin tentang OSIS, pastinya kita nggak sendirian dong. Wah, kira-kira kita hari ini ditemani siapa ya? Nah, di sini kita akan ditemani oleh beberapa narasumber yang mengerti dan memahami OSIS dari era ke era. Nah, kita udah kedatangan salah satu tamu spesial kita, yaitu Ketua OSIS periode 2024-2025. Maka langsung saja kita sapa sejenak bersama Kak Adisa Rizky Talita. Halo Kak Adisa, gimana kabarnya hari ini? Hai Kak Lintang dan Kak Dea, kabar aku baik nih. Gimana kalau kalian? Alhamdulillah, kita juga baik. Sebelumnya kami mau ucapin selamat nih buat Kak Adisa telah jadi Ketua OSIS periode 2024-2025 di OSIS SMP Negeri 1 Palembendo. Berhubung Kak Adisa baru aja terpilih jadi ketua OSIS nih. Boleh nggak sih ceritain tentang perasaan kakak tentang setelah terpilih jadi ketua OSIS?
Tentu boleh dong. Kalau perasaan aku sendiri jujur campur aduk ya. Di satu sisi ada perasaan bangga dan juga bersyukur karena bisa dipilih dan dipercaya oleh teman-teman. Tapi di sisi lain juga pasti ada tanggung jawab besar yang harus tetap aku lakukan sebagai ketua OSIS. Aku harap aku bisa bekerja sama dengan seluruh anggota OSIS dan juga teman-teman, dan juga semoga kegiatan yang telah direncanakan dan juga program-program yang dibuat bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wah, bangga banget gak sih udah jadi ketua OSIS? Pastinya dong, siapa sih yang nggak bangga buat jadi ketua OSIS? Bener banget. Berhubung ada beberapa sobat podcast yang mungkin belum akrab dengan Kak Disa, mungkin Kak Disa bisa sedikit ceritain tentang diri Kak Disa. Mungkin Kak Disa sekarang kelas berapa? Dan kami juga penasaran nih, sejak kapan sih Kak Disa mulai tertarik aktif di OSIS ini? Boleh dong, seperti yang udah disebutin di awal, nama aku Adisa Rizky Talita. Saat ini aku duduk di kelas 8 atau lebih tepatnya kelas 8F ya. Aku mulai tertarik untuk gabung di OSIS sejak kelas 7. Apalagi aku melihat banyak teman-teman yang aktif dalam kegiatan yang seru dan menarik. Awalnya aku tergabung dalam acara-acara kecil sebagai panitia, dan juga aku suka merencanakan kegiatan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan atau rapat OSIS untuk belajar hal baru tentang kepemimpinan. Alhamdulillah aku dipercaya oleh pengurus periode berikutnya untuk menjadi kandidat ketua OSIS, dan alhamdulillah lagi dipercaya oleh teman-teman. Wah, ternyata Kak Adisa udah aktif dari kelas 7 ya di OSIS. Keren banget. Nah, kan sekarang udah jadi ketua OSIS nih Kak. Pastinya udah ada visi misi dong. Boleh disebutin nggak nih buat sobat podcast yang masih penasaran dengan visi misi kakak? Serta apa yang menjadi fokus program utama kakak sebagai ketua OSIS? Aku sebagai ketua OSIS, visi aku yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aktif, kreatif, dan inklusif, di mana semua siswa-siswi merasa didengar dan juga terlibat. Aku ingin OSIS menjadi jembatan antara sekolah dan juga siswa-siswi dalam menyampaikan aspirasi. Untuk misiku sendiri, aku ingin mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan partisipasi siswa. Untuk program kerja sendiri, aku fokus pada kesehatan mental dan juga teknologi, mengingat kita berada di era digital saat ini. Wah, keren banget gak sih visi misinya? Bener Pro- banget. Program kerjanya juga nggak kalah menarik. Apalagi kita sekarang kan udah masuk dalam era digital ya. Lagi sering-seringnya kita gunain gadget. Dan juga pastinya kita nggak tahu dong tantangan apa aja yang dilalui Kak Disa buat ngejalanin program-program tersebut. Ngomong-ngomong soal tantangan nih Kak Disa. Menurut Kak Disa, apa sih tantangan terbesar di OSIS di era sekarang ini? Bicara tentang tantangan, pasti ada banyak tantangan yang bakal aku lalui sebagai ketua OSIS di OSIS SMPN 1 Palung Bendo ini. Yang menjadi fokusku tantangan yaitu gimana kita bisa tetap relevan dan juga kreatif dalam menghadapi perubahan digital yang semakin tahun itu semakin cepat. Apalagi banyak kegiatan yang sekarang beralih ke dalam format online. Tapi di sisi lain menjaga interaksi dan juga kebersamaan siswa-siswi juga menjadi tantangan buat aku. Karena pastinya nggak semua hal kan bisa dilakuin secara virtual. Kita juga harus mengelola informasi dengan baik, menghindari cyberbullying. Jadi aku memastikan semua program kerjaku bisa menjangkau semua siswa-siswi baik secara virtual maupun offline. Wah, ternyata tantangan Kak Adisa di era digital ini luar biasa sekali ya. Nah, aku yakin banget nih, sobat podcast yang mendengarkan obrolan kita tadi juga mendapat banyak insight tentang bagaimana OSIS itu berkembang, serta apa yang akan dilakukan OSIS ke depannya. Nah, bener banget ya. Kita semua doain biar Kak Disa bisa mengemban tugasnya di OSIS dengan baik beserta pengurus inti lainnya. Amin. Serta kita juga doain dong biar semua kegiatan Kak Disa bisa lancar dan dilaksana. Amin, Amin. makasih ya atas doanya. Sama-sama. Sama-sama. Nah, Sobat Podcast,
Mungkin itu tadi obrolan kita bersama Kak Adisa selaku Ketua OSIS periode 2024-2025. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kak Adisa telah menyempatkan waktunya buat bergabung dalam podcast kami hari ini. Aku juga ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga aku bisa hadir di podcast hari ini. Terima kasih Terima kembali kasih Kak kembali, Kak. Adisa. Oke, di segmen kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana OSIS berkembang dari era ke era. Kira-kira gimana ya Kak perkembangan OSIS di era zaman dulu itu? Aku juga penasaran banget nih. Maka dari itu, langsung saja kita sapa sejenak bersama Kak Lutfi Nur Yahya sebagai Ketua OSIS periode 2017. Halo Kak Yahya. Halo semuanya. Gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah kabar Kak Yahya baik luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di podcast Jenak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Aku yakin banget nih, sobat podcast juga penasaran kan dengan siapa sih Kak Yahya ini? Nah, biar sobat podcast gak penasaran lagi, boleh nggak nih Kak Yahya buat ceritain sedikit tentang Kak Yahya dan apa kesibukan yang sedang kakak lakukan akhir-akhir ini? Oke, baik terima kasih. Perkenalkan nama saya Lutfi Nur Yahya. Saya alumni SMP Negeri 1 Palembendo dan waktu itu menjabat menjadi Ketua OSIS tahun periode 2017. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di jurusan seni, drama, tari, dan musik. Nah, selain itu kesibukan saya keseharian juga side jobs, freelance, di acara pernikahan gitu. Selain itu saya juga mengajar beberapa ekstrakurikuler di beberapa sekolah, ada di TK, SD, dan salah satunya di SMP Negeri 1 Palembendo tercinta. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Ternyata Kak Yahya ini adalah pembina tari di SMP Negeri 1 Balongbendo. Keren banget Kak. Keren banget. Nah, itu tadi sekilas tentang Kak Yahya. Kita sekarang akan lanjut ke topik utama, yaitu tentang OSIS. Sebelumnya kami senang sekali nih Kak, karena bisa ngobrol secara langsung bersama Kakak. Apalagi kita sekarang kan lagi bahas tentang perkembangan OSIS dari era ke era. Pastinya lebih seru lagi kan kalau kita bisa dengar langsung dari Kakak yang saat itu sempat menjadi ketua OSIS pada tahun 2017. Nah, aku masih penasaran nih Kak, gimana sih keadaan OSIS pada tahun tersebut? Boleh nggak Kakak ceritain? Dan juga apa yang jadi fokus atau program utama OSIS pada tahun tersebut? Baik, pada tahun Kak Yahya menjabat waktu itu 2017, program atau fokus utamanya itu tentang pendidikan karakter. Nah, selain itu ada bakti sosial. Nah, selain itu juga ada keterlibatan siswa. Nah, kita mulai dari pendidikan karakter dulu ya. Pendidikan karakter ini pada waktu itu kita mengecek tentang kedisiplinan peserta didik di SMP Negeri 1 Palembendo ini. Jadi kita pengurus OSIS masuk ke kelas-kelas sebelum pembelajaran untuk mengecek dulu apakah mereka menggunakan atribut yang lengkap, lalu misalnya kerudung apakah berlogo, kaos kaki pun yang di bawah yang tidak terlihat itu kita cek. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui apakah peserta didik ini menggunakan atau mematuhi peraturan yang sudah ada atau belum. Kalau mereka melanggar akan kami catat. Seperti itu. Nanti kita laporkan ke wali kelasnya masing-masing. Lalu untuk yang bakti sosial itu kebetulan pada tahun saya dulu ada kejadian bencana alam di Terungkulan Krian itu. Jadi di situ ada angin puting beliung yang dimana sudah menghancurkan beberapa rumah yang ada di sana. Lalu saya dengan tim kesiswaan akhirnya untuk membantu keadaan di sana dengan cara dana sosial. Itu jadi kita narik seikhlasnya kepada kelas-kelas untuk kita salurkan bantuan ke sana. Karena mereka Pak yakin, Kak yakin dan semuanya yakin di sana lebih membutuhkan. Gitu. Luar biasa sekali ya. Lalu satu yang terakhir untuk
keterlibatan siswa ini beberapa kegiatan seperti misalnya di Hari Kartini. Di Hari Kartini itu ada 3 cabang lomba. Yang pertama ada talent show, yang kedua peragaan busana ini dari bahan bekas seperti plastik dan lain-lain. Lalu ada fashion show sendiri yang menggunakan baju daerah atau jas seperti itu. Nah, di situ yang paling menarik adalah peragaan busana yang menggunakan daur ulang. Nah, karena ide kreativitas di situ kita salurkan bagaimana caranya mengubah sampah plastik atau beberapa barang bekas menjadi sebuah baju yang dimana memiliki nilai nominal yang kalau dijual mungkin bisa tinggi seperti itu. Wah, ternyata program OSIS di tahun itu lebih berfokus ke program sosial dan pengembangan karakter ya Kak. Sekarang kan udah di era digital nih, program teknologi juga sudah mulai berkembang. Apakah di tahun Kakak itu pengaruh teknologi sudah mulai terasa? Baik, kalau pada tahun saya dapat katakan atau kami dapat katakan itu sebuah peralihan di mana dari tahun sebelumnya itu mungkin sudah menggunakan tapi hanya mungkin 50%. Ya. Nah, pada tahun kami gunakan hingga 90 hingga 100%. Jadi ketika ada acara ya, tim publikasi dan dokumentasi kita membuat pamflet bagaimana bisa menarik perhatian peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Palangpura ini dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Terutama waktu itu mungkin peserta didik semuanya bisa menggunakan HP ya, karena sudah membawa HP masing-masing seperti itu. Jadi sudah tidak ada kata yang kita nggak punya tempat untuk mengedit, kita tidak punya teknologi. Nah, sudah tidak ada di tahun kami seperti itu. Wah, beda banget ya Kak sama era yang sekarang. Kalau sekarang kan rapat virtual dan promosi online kan sudah jadi hal yang penting. Menurut Kakak, selama Kakak menjabat, apakah ada tantangan terbesar yang OSIS hadapi saat itu? Baik, kalau tantangan terbesar sendiri yaitu bagaimana kita menghadapi peserta didik yang ada di sini sebenarnya. Karena apa? Kita kan waktu menjabat itu kelas 8. Ya, istilahnya kita berarti punya kakak kelas 1 tahun di atas kita. Iya, benar Nah, banget. Bener itu kan. banget, Kak. Nah, dari situ kita terkadang kalau misalnya kayak seperti pendidikan karakter tadi kita mengecek itu beberapa masih ada yang nggak terima gitu. Ada yang kurang terima, ada yang tidak mau dicek seperti ngapain aku udah bener kok gitu, kayak gitu. Jadi lebih ke peserta didiknya sendiri tantangan terbesarnya itu. Karena apa pun kalau kita membuat acara ya, itu kita juga memikirkan bagaimana ya caranya biar bisa semua peserta didik di sini itu ikut terlibat seperti itu. Kita sampai mikir ini nanti menarik nggak ya gitu, ini nanti banyak yang ikut nggak ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sampai memikirkannya di situ karena saking bukan takut ya, tapi saking overthinkingnya kita pada masa itu. Mungkin seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Wah, hebat banget ya, Kak. Jadi banyak banget tantangan OSIS pada saat tersebut. Mulai dari siswa yang nggak bisa dibilangin kayak tadi, terus juga gimana caranya bikin event semenarik mungkin. Benar. Kira-kira ada nggak suatu momen paling berkesan yang ada di masa kepemimpinan Kakak? Baik, saya jadi ingat kalau momen berkesan ini pembangunan ruang OSIS yang ada di belakang ruang ini. Itu ruangan yang diberikan kepada pengurus OSIS 2017 dari sekolah. Ya, itu sebuah hadiah buat kami. Kami menganggapnya hadiah karena apa? Sebelumnya kita untuk rapat, untuk koordinasi, untuk diskusi, kita harus pergi ke kelas-kelas terlebih dahulu. Mengecek kelas ini apakah kosong, kelas ini apakah kosong. Jadi kita nomaden dari sini ke sana, seperti itu. Nah, dengan adanya ruangan tersebut itu luar biasa, itu bagi kami sebuah hadiah yang tidak ada nilainya. Jadi kita bisa diskusi di situ, nangis, teriak, nyanyi, semuanya bisa campur aduk di ruangan tersebut. Bener banget, Kak. Bener banget. Wah, ternyata momen paling berkesan itu pembangunan ruang OSIS yang baru ya, Kak. Benar. Kakak boleh ngomong nih, Kak, tentang pesan untuk OSIS periode ini. Untuk kedepannya mau gimana nih, Kak? Baik, untuk pengurus OSIS yang saat ini
kedepannya mungkin bisa jauh lebih baik lagi dalam hal pengorganisasian dan membuat event. Bagaimana event tersebut sudah, kalau bisa jangan yang mainstream. OSIS harus bisa explore, harus bisa improve dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada, diinovasi lebih baik lagi, dicari celahnya di mana bisa dibuat meskipun hanya satu lomba atau satu event, tapi itu menarik banget. Itu bagaimana caranya? Saran saya seperti itu, dan lebih memperhatikan lagi karena OSIS kan organisasi siswa sekolah. Nah, dan mereka kan ada di atas ekstra yang lain. Nah, itu bagaimana mereka harus bisa mengkoordinir seluruh ekstra yang ada di SMP Negeri 1 Palembang ini menjadi satu kesatuan yang baik, kerjasamanya bagus dan harmonisasi. Itu yang saya sarankan. Untuk kesannya selama saya di sini luar biasa, banyak materi, banyak ilmu, terutama kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar saya, yang sudah mendukung saya pada saat saya menjadi pengurus OSIS, terutama menjadi ketua OSIS waktu itu. Mereka waktu sertijab itu mereka sampai bingung, ya kamu jangan ini loh ya, nanti jangan terganggu ya di pelajaran, seperti itu. Mereka saking takutnya, karena ya mungkin saya mungkin aktif ya waktu itu di kelas, jadi beberapa ada yang memperhatikan saya seperti itu, kamu jangan di OSIS terus loh ya, gitu sampai. Itu sih. Wah, terima kasih Kak atas pesan-pesannya. Semoga dengan pesan Kakak, OSIS periode ini dapat terinspirasi ya. Mungkin sekian obrolan kita bersama Kak Yahya itu tadi, yang menceritakan tentang tantangan OSIS dari tahunnya Kak Yahya, yaitu lebih sulit mendisiplinkan siswa ya dalam beratribut ya Kak. Dan juga kita baru tahu loh kalau ruang OSIS itu baru dibangun di waktu kepemimpinannya Kak Yahya, Benar yaitu sekali. di tahun 2017. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Yahya karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk podcast Sejenak. Sejenak. Semoga semakin berkembang lebih baik lagi. Amin. Kali ini kita masuk ke segmen yang terakhir. Setelah tadi kita bersama Kak Yahya, maka kita akan memutar mesin waktu lebih lama lagi. Wah, kira-kira kita mau membahas OSIS di tahun berapa nih Kak? Maka dari itu kita masuk ke tahun 2006. Maka langsung saja kita sapa sejenak bersama Kak Anja Arawana sebagai Ketua OSIS tahun 2006. Halo Kak Anja. Halo, Gimana nih kabar Kak Anja hari ini? kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Seneng banget udah diundang di podcast SMPN 1 Balong Bendo. Jadi ngerasa kayak nostalgia lagi ngelihat banyak perubahan di sekolah ya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Wah, sebelumnya selamat datang Kak di podcast kami, Podcast Sejenak. Kita punya jargon nih Kak, boleh diperagain nggak nih jargonnya? Boleh, coba diajarin. Ya, Kalau kami bilang podcast sejenak, maka ada jargon Spensaben, jejak, narasi, kita. Seperti itu Kak. Oke. Langsung Agak susah ya. Ngapalin dulu nih. pelan-pelan aja Kak. Oke. Maka langsung saja podcast sejenak, Spensaben, jejak, narasi, kita. Wah, alhamdulillah. luar biasa sekali ya. Sebelumnya, Pak Sobat Podcast juga pastinya masih penasaran kan? Siapa sih Kak Anja ini? Mungkin Kak Anja bisa ceritakan sedikit tentang diri Kak Anja dan juga kesibukan apa yang sedang Kak Anja lakukan saat ini. Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Anja Arwana Hepisia Liviana, biasanya dipanggil Anja. Kalau dulu di sini di SMP 1 Balong Bendo ini saya sebagai ketua OSIS, tapi tahun 2006. Udah lama banget ya, udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, kesibukan saya sekarang itu saya menjadi full time ilustrator
ilustrator. Jadi gimana sih full time ilustrator itu? Jadi saya tuh kerjanya gambar basically ya. Sebenarnya gambar intinya, gambar, melukis, tapi sekarang saya full time kerjakan di rumah. Dulu sempat ngantor juga, cuma sejak pandemi itu saya sekarang kerja di rumah full. Saya juga sekarang aktivitasnya sebagai konten kreator, aktif di sosmed ya, seperti Iya. di TikTok, lalu di Instagram kayak gitu. Nah, konten yang saya sering upload itu biasanya tentang tips tentang kesenian, nah, tentang cara mendesain dan gimana caranya menjual desain itu ke luar negeri. Gitu. Banget. Wah, aku mau jadi followers dong. Wah, aku mau jadi salah satu followers kakak dong. Boleh, silakan Keren follow. banget Kak kontennya. Aku jadi mau nih jadi followers Kakak juga. Iya, boleh, silakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Kak Anja ya. Sekarang kita balik ke topik awal, yaitu membahas tentang seputar OSIS. Kak Anja dulu kan di tahun 2006 terpilih sebagai ketua OSIS. Pastinya menjadi perasaan yang membanggakan dong. Boleh diceritain nggak nih tentang bagaimana perasaan kakak saat terpilih sebagai ketua OSIS? Oke, dulu saat kepilih menjadi ketua OSIS tuh sebenarnya ini ya agak campur aduk sebenarnya, karena di sisi lain saya senang, tapi di sisi lain takut nih karena memimpin teman-teman sendiri. Nah, gimana kalau teman-teman ini nggak suka sama saya gitu? Jadi ada perasaan grogi itu pasti banget. Tapi ada support dari guru dan juga orang tua untuk semangat, karena menjadi ketua OSIS selain kamu belajar bertanggung jawab, kamu juga bisa belajar melatih skill yang lain. Misalnya skill berkomunikasi dengan teman atau dengan sesama, lalu kemampuan untuk mengatur waktu, karena kan menjadi ketua OSIS selain kita ngurusin organisasi, kita harus belajar gitu kan di rumah. Jadi harus belajar membagi waktu. Jadi waktu itu saya melihatnya oke lah, mungkin ini menjadi pengalaman yang mungkin suatu saat bisa berguna untuk masa depan aku gitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Kami di sini juga ikut senang banget karena bisa ngobrol bareng bersama Kakak secara langsung di sini. Apalagi kita sekarang kan lagi membahas tentang perkembangan OSIS dari era ke era. Lebih seru lagi dong kalau kita bisa dengar langsung dari Kakak yang saat itu sempat menjabat menjadi ketua OSIS pada tahun 2006. Nah, aku masih penasaran nih Kak, boleh nggak Kakak ceritain gimana sih keadaan OSIS pada tahun tersebut dan juga apa yang menjadi program andalan OSIS pada tahun 2006? Oke, jadi gimana? Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama? Yang pertama, boleh Kakak ceritain nggak tentang keadaan OSIS Keadaan ya, pada oke. tahun tersebut? Mungkin kalau untuk keadaan secara spesifik udah mulai agak lupa ya ini ya. Tapi mungkin gambaran umumnya dulu ketika menjadi anggota OSIS itu mungkin kegiatannya nggak sebanyak kegiatan OSIS zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin lebih ke event-event besar, misalnya pentas seni atau lomba-lomba Agustusan. Kalau kegiatannya reguler, bahkan podcast ini belum ada dulu ya. Podcast ini belum ada. Jadi program-program yang berkaitan dengan teknologi atau yang berbau komputer tuh masih sangat jarang, bahkan nggak ada. Mungkin di tahun saya tuh baru dikenalkan mata pelajaran komputer gitu. Jadi masih kalau dibilang anak sekarang wah gaptek ya dulu ya. Iya, jadi memang masih ya mungkin bilang transisi ke zaman kenal teknologi. Jadi waktu itu kayak misalnya mengajak rapat, mengajak kumpul itu agak susah. Harus disiarkan dulu di ruang TU ya. Halo untuk ketua OSIS, untuk seluruh pengurus OSIS berkumpul nanti pulang sekolah seperti itu. Jadi agak ribet dari sisi komunikasi dan cara menyampaikan atau menyebarkan informasinya. Tapi kalau untuk kegiatannya mungkin kegiatan reguler tuh lebih yang kegiatan sifatnya berbasis event seperti lomba Agustusan, pentas seni yang seperti itu. Jadi menurut aku sih OSIS kalau zaman dulu atau zaman sekarang dilihat dari perbedaannya memang dari segitu tadi ya. Wah, hebat banget ya Kak. Wah, jadi program di OSIS dulu itu melibatkan banyak siswa ya. Mm-mm. Sekarang kan teknologi kan udah berkembang, pastinya beda banget dong dengan era yang dulu. Pas era kakak itu bagaimana OSIS berkembang saat itu? Lalu apa yang menjadi tugas andalan di OSIS saat itu?
Oke, mungkin kalau tugas andalannya lebih ke menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru supaya bisa dilaksanakan oleh siswa ya. Jadi misalnya ajakan untuk menjaga kebersihan, lalu kemudian disiplin saat mengikuti upacara. Jadi OSIS diminta untuk memberikan contoh yang terbaik. Karena OSIS itu kan perwakilan dari siswa ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan contoh yang positif untuk teman-teman kita menjadi oh ini anak OSIS ini pantesan dia rajin, oh pantesan dia rajin belajar. Jadi kuncinya tuh menjadi contoh, menjadi teladan seperti itu. Lalu kalau memang dari segi tadi ya informasi tadi kemajuan teknologi seperti saya bilang karena OSISnya dulu masih terbatas dari segi teknologi. Misalnya ketika melakukan kegiatan itu memang sebenarnya lebih banyak interaksi di ketemu fisik ya. Kalau sekarang kan sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, sudah ada sosmed gitu, jadi lebih enak, ada Instagram, ada apa. Mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau sosial media atau ajakan atau misalnya campaign itu mungkin sekarang lebih banyak. Kalau dulu lebih ya ajakan untuk ketemu langsung, ketemu fisik, jadi yang aktivitas fisik seperti itu. Wah, aku setuju banget nih sama pendapat kakak. Beda banget ya sama yang sekarang. Kalau sekarang sih rapat virtual sama promosi online udah jadi bagian penting yang ada di OSIS. Ya. Nah, dari sekian banyaknya pengalaman kakak di OSIS nih, kira-kira ada nggak satu kisah sukses yang paling berkesan di masa kepemimpinan kakak? Oke, kalau kisah sukses mungkin ini yang paling berkesan ya. Iya. Ini kita waktu itu melaksanakan semacam pentas seni, tapi waktu itu memperingati bulan Ramadan atau Maulid Nabi ya, saya agak lupa bener ini. Tapi temanya tuh untuk acara-acara keagamaan gitu yang kayaknya berbau Ramadan waktu itu. Jadi kita sama guru kita Pak Margono itu mengadakan kayak pentas seni, tapi ada lomba nasyidnya. Dan waktu itu pesertanya banyak banget. Pesertanya banyak dan seneng banget pokoknya waktu itu bisa jadi kayak semacam sesuatu yang baru ya, karena sebelumnya kayaknya nggak ada lomba nasyid gitu loh. Dan lucu melihat teman-teman yang sebelumnya nggak pernah menyanyi atau apa terus menyanyi dengan kayak dibuat seperti nasyid gitu. Waktu itu kan tahun-tahun segitu tuh masih booming-boomingnya nasyid, grup band yang berbau Islami gitu loh. Jadi ngetren waktu itu, jadi kita lombakan. Wah, keren banget kak. Wah, dengan mengadakan acara tersebut pastinya sudah menjadi pencapaian sangat luar biasa ya Kak. Untuk melaksanakan acara tersebut, pastinya membutuhkan kerja keras dari tim OSIS. Boleh diceritain nggak nih Kak, cara Kakak menjaga semangat dan komitmen tim dalam menghadapi berbagai tantangan? Oke, mungkin waktu itu kita membuat OSIS itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi kita buat ekosistem OSIS itu bukan sesuatu yang oh ini beban ini ya. Ini ada tanggung jawab sekolah. Kita jadikan beban tuh enggak. Kita jadikan menjadi OSIS itu kegiatan yang menyenangkan, ini sarana belajar. Jadi teman-teman tuh di sini kita sifatnya bermain sambil belajar gitu. Jadi jangan jadikan OSIS itu sesuatu tanggung jawab yang berat. Makanya teman-teman waktu itu ya seneng-seneng aja gitu. Kayaknya nggak ada kayak zaman sekarang tuh istilahnya overthinking gitu ya. Dulu kayaknya nggak mengenal istilah itu, jadi nggak ada yang kepikiran banget karena sudah pasti dibantu sama Pak Guru gitu. Tenang aja, OSIS itu nggak sendirian. Kita ada Pak Guru nih yang membimbing kita. Kalau misalnya kita ada kesusahan ya tanya aja gitu. Oh, jadi komunikasi yang baik dan rasa solidaritas yang tinggi bisa menjadi kunci sukses di OSIS tahun 2006 ya Kak. Benar. Nah, setelah kakak melihat perkembangan OSIS dari era ke era nih, boleh banget dong kakak kasih pesan-pesan atau saran untuk perkembangan OSIS ke depannya. Oke, mungkin kalau saran-sarannya harus ini ya, OSIS harus bisa menjadi tauladan yang baik, contoh yang baik untuk teman-temannya. Apalagi sekarang dengan era sosial media yang seperti ini ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh baik itu negatif ataupun positif. Jadi OSIS harus bisa menjadikan itu apa ya, semacam filter untuk melihat teman-temannya, memberi contoh untuk bijak bersosial media. Karena kan sekarang sosial media banyak juga nih anak-anak remaja gitu ya, kayak cyberbullying gitu. Coba OSIS memberikan contoh yang baik atau mungkin membuat program yang mengkampanyekan anti bullying di sosial media seperti itu. Lalu mungkin bisa lebih aktif lagi, pokoknya melaksanakan program-program yang berbau ini ya,
content creating seperti ini. Nah, ini podcast. Lalu mungkin ada kegiatan baru misalnya menjadi content creator itu seperti apa? Karena sekarang eranya udah ini banget ya, udah berbeda banget dari zaman kakak dulu kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa dikembangkan lagi. Pokoknya lebih semangat, pantang menyerah, lalu jangan lupa tanggung jawab utamanya nomor 1 belajar ya. Jangan jadi alasan saya OSIS nggak mau ngerjakan PR gitu, jangan ya. Nggak boleh ya. Belajar tetap nomor 1. Kalau saya dulu prinsipnya gini, OSIS memang tanggung jawab ya, Iya, tapi sekolah juga tanggung jawab. Jadi belajar itu nomor 1, tapi OSIS di nomor 1 kan, paham ya maksudnya. Jadi di nomor 1 kan tuh kita tetap berusaha yang terbaik, tapi tetap jangan sampai menggantikan tanggung jawab kita untuk belajar di sekolah. Wah, jadi kayak membagi waktu gitu Iya, ya, Kak? harus bisa bagi waktu. Wah, Terima kasih Kak atas saran-sarannya. Semoga dari pesan-pesan Kakak dapat menginspirasi OSIS periode sekarang. Oke. Nah, itu tadi Sobat Podcast obrolan seru kita dengan berbagai narasumber. Di segmen pertama, kita sudah mewawancarai Kak Adisa ya, yang membahas tentang bagaimana perkembangan OSIS saat ini dan apa yang akan dilakukan OSIS ke depannya. Dan di segmen kedua, kita juga sudah mengulik lebih dalam tentang bagaimana OSIS berkembang yang ditemani oleh Kak Yahya, yang juga membahas tentang apa program-program yang dilakukan saat itu, serta bagaimana keadaan OSIS saat itu. Bener gak nih Tang? bener banget. Begitu juga di segmen ketiga tadi kita sudah ditemani dengan Kak Anja, yaitu Ketua OSIS tahun 2006, yang menceritakan tentang keadaan OSIS pada tahun tersebut, yang belum merasakan adanya perkembangan teknologi yang gak secepat sekarang ya Kak. Dan juga tantangan-tantangan yang kakak hadapi di tahun tersebut. Tapi mereka memiliki kunci sukses, yaitu komunikasi yang baik dan solidaritas antar anggota bisa melancarkan program kerja dan juga kegiatan yang telah direncanakan. Nah, sampai sini saja episode kita kali ini. Semoga dengan berbagai narasi yang kita dengar dari berbagai narasumber dapat membawa makna baru bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast kami di official akun kami. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.